Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hari ini kita akan belajar tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Jadi teman-teman, sistem perkemihan atau yang kita kenal dengan namanya sistem urinaria itu ya. Jadi merupakan sistem yang memang bekerja, sistem yang memang bekerja untuk proses penyaringan darah atau filtrasi sampai nanti dikeluarkan melalui urin ya, atau pipis atau kencing. Jadi disebut dengan penyaringan darah itu karena memang ini namanya proses filtrasi ya. Jadi memang ada organ-organ yang ditugaskan untuk memfiltrasi cairan yang kita minum maupun yang kita hirup karena ada karbon dioksida dan oksigen. Nah, supaya eee, sisa-sisa itu yang dihasilkan dari proses intake kita, itu dia tidak jadi racun di dalam tubuh. Nah, kalau seandainya memang masih bisa digunakan ya direabsorpsi lagi atau apa namanya, digunakan lagi ya, diabsorpsi lagi. Nah, kemudian, eee, teman-teman ini, dinamakan sistem ya, dinamakan sistem itu karena memang, ada beberapa organ yang bekerja di dalam. Nah, organ-organ tersebut adalah di sini ada ginjal ya, kemudian ada ureter, kemudian ada kantong kemih atau bladder, nanti ada namanya lagi, uretra atau bagian, eee, pengeluaran ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman kita, bicara dulu tentang ginjal ya, bicara untuk organ yang pertama yang warna merah ini, ginjal. Nah, kalau bicara soal ginjal teman-teman, eee, di dalam tubuh manusia itu, ginjal tuh organ ekskresi yang paling utama ya, yang disebut dengan ekskresi itu, pengeluaran ya, pengeluaran. Nah, jadi, ginjal ini seperti yang tadi kita lihat di gambar depan, ini dia berada di, cavum abdominalis atau di dalam rongga perut ya, ini otot rongga perut kiri dan kanan. Kemudian dia tuh berada di, lumbal, tulang belakang bagian lumbal, napaannya vertebra. Lumbalis 3. Nah, makanya kenapa kalau seandainya orang sakit ginjal, ginjalnya sakit atau pinggangnya sakit itu biasanya dipukul itu bagian lumbalnya ya, atau pinggang, sakit atau tidak. Nah, ginjal ini bentuknya seperti kacang merah ya, atau kita biasanya namanya dengan kacang Brennipun ya, seperti itu. Nah, jadi, teman-teman, eee, di bagian sisi dalam di bagian sisi dalam dari ginjal ini sendiri, kita lihat ya, ada gambarnya. Nah, ya. Nah, ini ginjal nih. Di bagian sisi dalamnya itu dinamakan dengan hilum ya, hilum. Terus kemudian, dia menghadap itu ke tulang punggung. Nah, sedangkan sisi luarnya itu berbentuknya cembung ya, cembung seperti ini. Terus kemudian ukuran ginjal itu memang ginjal itu ada kiri dan kanan ya. Ada ginjal kiri dan ada ginjal, jadi kita tuh beruntungnya kita punya 2 ginjal seperti. Nah, ginjal itu sebelah kiri itu lebih besar dengan ginjal sebelah kanan. Mengapa? Ginjal kiri itu dia lebih besar ginjal kanan, karena di bagian ginjal kanan itu ada hati. Teman-teman lihat di sini ada hati ya, eee, terus kemudian ada hati, ada jantung. Sorry, ada hati. Nah, makanya, ginjal itu, rata-rata ukurannya itu kira-kira 0 sampai 12 sentimeter panjang, sebesar telapak tangan. Terus kemudian lebarnya itu kira-kira 6 sampai 8 sentimeter. Tebalnya itu sekitar,
2,5 senti. Nah, beratnya itu kira-kira sekitar 200 gram ya. Nah, kemudian teman-teman, bagian atas ginjal ya, bagian atas ginjal kanan yang tadi saya sudah bilang ada hati. Nah, sedangkan ginjal kiri itu atasannya adalah limfa. Seperti ini limfa di sini saya kasih lihat. Nah, kemudian teman-teman, eh kalau mau lihat batas ginjal, kalau kita sebagai perawat itu kalau berapa batas ginjal itu kalau kita tarik nafas, maka ginjal itu akan ketarik ke bawah, ya, ke bagian bawah. Kemudian ginjal laki-laki itu umumnya dia lebih lebih panjang daripada ginjal perempuan. Nah, ginjal itu dia dibagi atas bagian korteks atau bagian sebelah luar. Di bagian sebelah luar korteks. Dan kemudian isinya tuh adalah semua kapiler glomerulus. Ya. Glomerulus. Jadi kalau teman-teman ada glomerulus itu memang uh, glomerulus itu memang apa namanya? Glomerulus itu tugasnya tuh ini bagian penyaring ya. Jadi nanti di dalam glomerulus itu ada medula, kemudian nanti ada juga apa namanya nefron ya. Nah, kemudian nanti ketika sudah ada glomerulus ini, nah ada juga namanya tubulus. Nah, jadi nanti tubulus itu memang tugasnya itu menampung ya. Tubulus itu tugasnya menampung, kemudian sampai nanti di ductus pengumpul. Nanti di dalam tubulus-tubulus itu ya gabungan antara organ glomerulus, tubulus proximal, nanti ada tubulus distal dan ductus coledoculus itu namanya. Nah, kemudian teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa ginjal itu sebenarnya dia punya ada sekitar 1 juta nefron. Nah, kalau seandainya ada 2 ginjal, berarti dia punya 2 juta nefron atau 2 juta saringan. Nah, oke. Sekarang ketika kita sudah mengetahui ini tentang ginjal, sekarang kita pindah ke ureter. Nah, jadi kalau seandainya semuanya itu sudah disaring, kemudian direabsorpsi oleh ginjal, maka yang nggak dipakai itu akan disalurkan melalui ureter namanya. Jadi teman-teman, kalau bilang ureter ini kan panjang, ini di gambar. Ini ureter yang warna kuning ini panjang. Ureter itu dia panjang itu kira-kira sekitar 25 sampai 30 cm. Nah, dia punya diameternya itu kira-kira setengah senti ya. Namun teman-teman harus tahu bahwa ureter atau selang pembuangan pertama dari ginjal itu dia punya 3 lapisan. Jadi sama seperti lapisan kulit lah. Jadi ada namanya tunika intima atau bagian dalam. Tunika intima atau biasa disebut dengan tunika mucosa ya, terserah. Tapi biasanya itu tunika intima itu bagian dalam. Ini yang nanti kontak langsung dengan itu dengan cairan urin. Sama juga dengan titik lambung lah juga atau pembuluh darah bagian dalamnya itu namanya tunika intima. Terus kemudian ada tengah-tengah namanya tunika muscularis, isinya otot semua. Nah, dia itu tugasnya adalah menguatkan otot ureter. Nah, di bagian luarnya, lapisan luar itu namanya tunika adhesia. Nah, kalau seandainya tunika mucosa atau tunika intima, ya dia terbentuk dari sel epitel gitu. Epitel epi berarti pinggir, sama kayak epidermis gitu ya. Ya, epi berarti pinggiran. Nah, kemudian nanti dia isinya ya mukosa juga. Kenapa mukosa? Supaya jangan terjadi iritasi. Hasilnya adalah lendir, jaringan lendir lah istilahnya. Semua yang bagian kontak dengan sesuatu yang bagian luar itu pasti terbentuk dari mukosa.
ya seperti itu yang mencapai tenggorokan, kemudian lidah, kemudian ginjal, pembuluh darah, kemudian nanti ada tenggorokan, kemudian ada lambung, ya, esophagus dan sebagainya itu memang ada. Nah, kemudian kalau tunica muscularis atau bagian media itu memang terbentuk dari jaringan ikat, ya. Kemudian kalau tunica adventitia itu dari jaringan longgar. Nah, kemudian ketika dari ginjal, contoh urin yang sudah dari ginjal, kemudian dia dialirkan dari ureter, ya begitu. Kemudian dia masuknya kemana? Masuknya ke bladder, ya, bladder. Nah, jadi kalau teman-teman lihat gambarannya di atas, dari ginjal lewat yang bagian kuning ke ureter, kemudian masuknya di vesika urinaria atau namanya bladder. Nah, makanya kan biasanya kalau orang pasang kateter tuh masuk langsung di sini. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau ureter itu tugasnya itu ngumpul urin. Nah, kalau seandainya sudah penuh, maka ya akan dibuang melalui ureter. Nah, pertanyaannya itu adalah gini, Pak, ureter itu vesika urinaria itu daya tampungnya berapa sih? Ya, daya tampungnya adalah 500 maksimal, tapi biasanya 300 itu sudah mulai ada respon berkeming. Kenapa sampai bisa respon berkeming, Pak? Nih, kalau seandainya ada cairan dalam, maka dia akan mendorong tunika intima atau di belakang tunika intima di dalam tunika muscularis itu ada saraf-saraf. Ya udah, dia ngerespon ke hipotalamus, ya udah. Makanya keluar lah, dia mau buka, ya. Klep di sini ya, keluar melalui uret. Terus kemudian berapa Pak, kalau seandainya mau tahu kenapa sampai bisa ada 300? Ya teman-teman, kalau dasar perhitungan hasil urin manusia itu biasanya adalah 0,5 cc per kilogram per jam. Jadi contoh kayak macam saya punya berat ya sekitar 35 cc sampai 70 cc per jam. Jadi kalau seandainya ini daya tampungnya sekitar 500 atau contohnya 300, itu saya sudah bekerja sekitar 7 atau 3,5 jam, 3,5 jam karena 7 kali 70 kali 3,5 jam ya sekitar 7 kali 3,1 ya setengah. Jadi saya sudah mulai berkembang itu sekitar 3,5 jam. Nah, kalau seandainya kenapa sih Tuhan itu kasih sekitar sampai batas maksimal 500? Sebagai contoh deh, kalau seandainya kamu 300 itu sudah dikasih respon untuk berkembang, kamu karena lagi sibuk, ya udah, tapi hasilan urinnya kan gak bisa ngurang. Ya udah, berarti nunggu nampung lagi sekitar 500. Kalau seandainya kamu masih tetap, kalau otot fisika urinariamu masih kuat, ya udah, maka kamu akan hasil nyeri saja. Nanti ujung-ujungnya hanya. Tapi kalau seandainya fisika urinariamu udah gak bagus, ya udah pecah. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini, fisika urinaria dia bagian, dia ini terbagi atas 3 bagian. Bagian fundus, ya. Bagian fundus atau biasanya kita bilang bagian bawah, bagian atas. Ini bagian atas, kemudian nanti ada corpus, ya, bagian tengah. Terus kemudian nanti ada bagian vertex. Nah, kemudian kita baliklah ke ini uretra. Nanti uretra ini ya beda lah antara uretra atau biasanya kita sebut dengan penis lah. Penis antara penis untuk pria dan vagina untuk vagina untuk wanita. Nah, cuman salurannya itu penis itu kan sebenarnya otot, namun di dalamnya itu berisi uretra. Begitu pun juga dengan vagina. Nah, cuman ini uretra itu tugasnya adalah untuk mengeluarkan cairan. Jadi kalau
perempuan itu kan dia punya 3 lubang lah istilahnya. Kemudian yang sama rata. Jadi punya 3 lubang berbeda, yaitu anus, kemudian nanti ada vagina, nanti ada uretra. Jadi kalau pria punya enggak anus, kemudian penis. Nah, cuman di dalam penis itu ada uretra dan kemudian nanti ada saluran yang untuk pembuangan semen atau cairan mani. Nah, yang isinya adalah sperma. Kemudian nanti tapi cuman kalau pria itu ada klep lah, misalnya kita namanya sphincter ya, sphincter itu atau klep bahasa awamnya begitu. Jadi dia bisa mengatur kapan urinnya keluar, kemudian kapan cairan maninya keluar. Itu kan berdasarkan asas respon dari otak. Tergantung tadi kebutuhannya bagaimana. Karena kalau misalnya nggak ada, sama kayak macam kita punya tenggorokan juga, kapan udara keluar, kapan makanan keluar, atau kapan udara masuk, kapan udara masuk, kapan makanan masuk. Ada yang namanya epiglotis. Jadi epiglotis di tenggorokan itu sama kerjanya dengan sphincter yang ada di ya. Jadi buka tutup ya. Buka tutup. Kalau dua-duanya sama-sama tertutup, ya pasti ya. Nah, kemudian kalau teman-teman harus tahu bahwa uretra itu memang dia terbuat dari lapisan fibrosa. Kemudian panjangnya itu sekitar 20 cm. Itu hitungannya adalah dari ujung penis sampai di ini sphincter bladder ya. Bladder di vesical, mau perempuan mau. Cuma kalau perempuan punya agak pendek karena cuman 3 sampai 4 cm karena jarak uretra dengan jarak antara uretra sampai di kantung kemih, di dasar kantung kemih tadi vertex itu jaraknya cuma 3 sampai 4 cm ya. Kemudian kalau bicara soal filtrasinya, kembali lagi ke fungsi dari sistem perkembangan itu, bagaimana dia saring, dia direabsorpsi atau yang masih bisa digunakan ya, sampai nanti dia dibuang ke bladder. Nah, yang tadi saya bilang bahwa ginjal itu dia terima tuh sekitar 1 liter sampai 1,2 liter per menit ya. Kemudian 20% itu dari haluaran atau kardiak, haluaran dari jantung. Nah, kalau seandainya kardiak output itu dia sekitar 5.000 atau 5 liter. Jadi kita punya jumlah darah itu dalam tubuh itu sekitar 5 sampai 6 liter. Nah, jadi per menitnya itu jantung itu dia ngeluarin sekitar 5 liter untuk memenuhi atau mereplace. Nah, jadi 1 sampai 1,5 liter itu dibuang lewat ginjal. Coba teman-teman bayangkan bahwa 1 sampai 1,5 liter itu disaring di ginjal, kemudian yang dibuang itu hanya sekitar berat badan kamu sekitar, kalau saya sih 35 sampai 30 mililiter. Nah, kalau seandainya di dalam darah itu kan ada macam-macam, ada natrium, ada klorida, ada kalsium, fosfat, dan lain. Itu kan tidak bisa terus-terusan digunakan. Jadi pasti ada yang digunakan, pasti juga ada yang Nah, kemudian teman-teman nanti dibuang itu nanti dia akan buang dalam bentuk ureum dan kreatinin. Jadi makanya kenapa sampai orang cek ureum kreatinin itu kan sebenarnya untuk cek fungsi ginjalnya. Nah, kemudian teman-teman ketika hasil sisa-sisa metabolisme itu biasanya akan dikumpulkan
Jadi contoh semua sisa metabolisme itu akan diberi ikatan atau dia akan larut di dalam plasma darah. Jadi darah itu kan ada keping darah, kemudian ada plasma darah. Nah, plasma darah itu tugasnya itu adalah nampung semua itu sisa-sisa. Nah, sisa-sisa itu kan dicairkan, disaring di dalam ginjal. Dan sudah sampai di ginjal, nanti sampai di ginjal melalui apa? Melalui arteri renalis atau arteri ginjal. Ya. Nah, nanti sampai di arteri, kemudian nanti dia akan masuk nih di dalam glomerulus ya untuk disaring. Kemudian disaring di nefron. Kemudian nanti kalau masih bisa dipakai, ya nanti akan dibawa lagi ke atrium kanan melalui vena cava. Teman-teman harus tahu bahwa biasanya kan kita kalau ngitung aliran filtrasi itu kan namanya glomerulus. Nah, itu dihitung juga berdasarkan dengan berat badan dia pria atau wanita dan ditambah lagi dengan urium kreatin tadi. Jadi urium dan kreatin itu hasil dari sisa pembongkar. Nah, itu yang biasanya yang dibuang karena memang nggak dipakai. Kenapa sampai kita punya kencingnya kuning? Ya, karena memang pembongkaran otot dan tulang. Misalnya bahkan. Nah, itu yang menjadi dasar untuk kita menghitung ginjalnya ini kerjanya tinggal berapa persen. Ya kalau seandainya kurang dari 30%, 50%, ya udah ginjal kanan atau ginjal kiri. Kalau masih satu ginjal masih bagus ya sudah, nggak usah pakai aja dulu. Nanti kalau dua-duanya nggak bisa dipakai, ya udah kita pilihan keluarga darah, mau dibiarin kayak gitu, tapi semakin dibiarkan kayak gitu ya itu juga mati. Nah kalau seandainya masih bisa ya kita hemodialisa atau. Nah kemudian teman-teman kalau seandainya sudah di di apa namanya saring, ya udah nanti akan dibuang melalui ureter tadi ke kantung kemih, kemudian nanti ke uretra ya dan dibuang. Nah, teman-teman harus tahu juga bahwa ginjal ini dia punya tugas bukan cuma untuk absorpsi, reabsorpsi, excrete, ya. Tapi dia punya tugas juga ada pembentukan eritropoietin, hormon eritropoietin. Jadi sebenarnya teman-teman harus tahu bahwa hormon eritropoietin itu tugasnya itu adalah untuk membentuk sel darah merah. Jadi kalau seandainya Anda menganggap bahwa mendengar informasi bahwa itu dari sumsum tulang merah, pertama kali itu dibuat dulu dari ginjal. Kemudian nanti sudah jadi nih ditransform ke sel maaf di sumsum tulang baru jadi darah ya keping-keping darah. Tapi awalnya di sini. Selain itu teman-teman, ginjal itu punya tugas juga untuk ada hormon yang dikeluarkan supaya teman-teman punya jantung itu bisa memompa. Jadi yang atur tensi itu ngaturnya sebenarnya di jantung, tapi yang aturnya tadi ya. Nah, kemudian teman-teman yang tadi saya mau bilang urin itu sebenarnya dibentuk dari apa sih? Jadi yang tadi saya sudah bilang contoh itu hasilan dari karya output. Karya output per jamnya itu sekitar 5.000 mili atau sekitar 5 liter. Kemudian nanti disaring itu sekitar di ginjal itu sekitar 1.200 dan atau 1.000 sampai 1.200 yang wah itu sekitar sesuai dengan berat badan. Nah, itu nanti apa namanya? Hanya sekitar 1% ya. Makanya tadi saya bilang. Jadi contoh kayak 1.000 sampai 1.500 tergantung berat badanmu. Dah kemudian ya sekitar kalau sekitar 50-an cc ya sekitar 1% yang keluar. Jadi makanya teman-teman harus rajin-rajin lah minum air yang banyak supaya filtrasinya bagus. Kemudian
ada tahapan yang pertama tuh namanya tahapan filtrasi. Jadi, filtrasi itu menyaring. Jadi kalau seandainya semua sudah keluar dari cardiac output, kemudian nanti akan disaring. Saringnya di mana? Di yang tadi saya bilang di glomerulus teristimewa ada nefron. Yang ini yang warna-warna hitam. Saringnya tuh. Terus kemudian kalau seandainya masih bisa digunakan, ya kayak macam darah dan protein, itu nggak boleh dibuang. Itu harus direabsorpsi lagi, Kak. Bisa digunakan. Kalau sudah keluar di dalam urin, ditemukan dalam urin, maka ginjalnya sudah rusak ataukah beban di dalam, tubuh di dalam tubuh atau proteinnya sudah terlalu banyak. Jadi contoh, pada waktu di pemeriksaan urin dicek laboratorium, ada ditemukan, protein di sana. Oh, pilihan kalau dia wanita berarti dia lagi hamil. Kalau dia nggak lagi hamil berarti ginjalnya rusak. Pria, kalau seandainya proteinnya tembus, tembus sampai di urin, cek urin, oh udah ada protein, ya kan nggak mungkin hamil. Berarti ya otomatis ginjalnya sudah rusak, kan harusnya di ginjal itu dia harus diserap kembali atau reabsorpsi. Nah, terus kemudian, nanti terakhir ada namanya ekskresi dibuang kalau udah. Nah, cuman ada satu lagi namanya adalah proses fermentasi. Jadi fermentasi itu, untuk mengumpulkan, ya, fermentasi itu untuk mengumpulkan, eee, mengumpulkan, hasil-hasil reabsorpsi nanti kemudian diserap kembali. Nanti kalau misalnya udah nggak bisa lagi, teman-teman, eee, akan dibuang lewat urin. Jadi, begitu sih, sistem, eee, perkemihan. Jadi nggak ada yang terlalu susah, yang penting teman-teman itu memahami bahwa, eee, kita itu punya di dalam sistem endokrin itu ada ginjal, ada ureter, ada uretra, ada bladder. Nanti urin masuk sekitar 1000 sampai 1200 di ginjal, kemudian disaring, filtrasi dulu, kalau seandainya masih bisa digunakan diserap lagi, kalau nggak bisa ya diekskresikan. Nah, jadi nanti, keluarnya berapa, ya kalau diserap sih sekitar 1000, maaf disaring sekitar atau difiltrasi sekitar 1 liter sampai 1,2 liter, yang dibuang ya sesuai berat badan. Bisa kalau saya 35 sampai 75 per jam. Jadi sekitar 1% saja per jam, ya. Nah, kemudian ginjal tugasnya ada apa lagi? Ngatur tensi, kemudian bakal untuk, pembuatan eritrosit atau sel darah merah, ya. Kemudian macam-macam, gitu. Oke, kalau dari saya cukup, dan jangan lupa membuat tugasnya, jangan sampai lupa like dan subscribe. Oke, dan